Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Mbak Ratna. Perkenalkan saya Tirta sebagai moderator untuk webinar parenting kali ini bersama dengan Mbak Ratna Azarin, sarjana komunikasi nih ya, Mbak. Oke. Bahasanya apa nih? Bahasanya seru banget nih, parents, Mama. Bahasanya mengenai emotionally safe place, kelekatan dan regulasi emosi. Di mana saat umur sekarang pun kita masih bergelut dengan emosi. Kita ya, orang dewasa masih terus belajar untuk meregulasi emosinya gitu. Nah, sekarang kita akan belajar, akan membahas mengenai kelekatan dan regulasi emosi pada anak ini ya, Mbak Ratna ya. Iya, benar. Sebelumnya kita tuh familiar banget nih, familiar dengan kalimat anak laki-laki nggak boleh nangis, ih malu. Masih sering nih kita dengar kalimat itu. Bukan. Ya, Mama ya, boleh di-mute. Masih sering nih kita dengar kalimat itu, anak laki-laki nggak boleh nangis, malu. Lihat tuh temennya tuh, lagi pada main, misalnya gitu ya. Sebenarnya benar nggak sih anak laki-laki tuh, apakah anak-anak nggak boleh, apalagi laki-laki nggak boleh mengeluarkan emosinya? Terus sebenarnya tuh emosi itu sifatnya apa? Netralkah? Atau kita sering dengar emosi negatif, emosi positif. Maksudnya tuh apa gitu kan? Emosi positif misalnya contohnya senang, gembira gitu. Negatif tuh contohnya marah, kesal, sedih, kecewa. Nah, sebenarnya emosi itu sifatnya apa? Nanti akan dibahas sama Mbak Ratna lebih lanjut ya, Mbak. Nah, kita kenalan dulu nih, Mbak Ratna. Mbak Ratna tuh siapa? Siapakah gerangan Mbak Ratna itu, gitu kan? Mbak Ratna ini adalah pengelola sekaligus kepala sekolah Abatasa Play School Sidoarjo ya, Mbak? Iya, benar, Mbak Sidoarjo Tirta. atau Surabaya nih aku bilangnya? Sidoarjo dong, Mbak. Meskipun mepet, kita Sidoarjo ya, Mbak. Oke, siap. Jadi kepala sekolah Abatasa Play School di Sidoarjo dan juga merupakan tutor untuk STEAM, jadi STEAM Project Manager di STEAM Lab Indonesia. Mbak Ratna juga seorang Read Aloud Trainer dan saat ini sedang menempuh Magister Psikologi Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. Sudah masuk tahun pertama. Tahun pertama sudah lewat belum nih, Mbak? Udah, Mbak. Udah Udah ya. tinggal iya. Akhir-akhir gitu ya, Mbak. Lagi nyusun ya. Boleh silakan Mbak Ratna, kita mulai aja. Parents boleh menyiapkan notes-nya, alat tulis. Jadi kita nggak menyediakan, tidak dibagikan materi presentasi. Kalau parents kelewat, gitu bisa rewatch, tonton ulang di YouTube-nya STEAM Lab. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Ratna. Oke, selamat pagi parents. Nah, udah pada semangat ya parents ya, semoga udah sarapan nih. Biasanya saya kalau menyapa anak-anak nih pasti nanyain dulu udah makan belum, udah sarapan belum, karena itu memang berpengaruh ya nanti kalau misalnya moodnya kalau pas lapar gitu kan. Nah, ini mungkin bisa langsung dulu Mbak Tirta. Next, kita mau main games dulu nih ya, parents nih. Nanti parents bisa ini ya, chat di Zoom. Next, Mbak Tirta. Nah, nih, coba nih. Marah-marah bikin penyakitan, kira-kira mitos atau fakta ya? Silakan parents bisa chat di Zoom. Oh, fakta. Banyak yang fakta. Wah, sudah banyak. Nah, fakta. Oke. Sudah pernah moms merasakan dampaknya dari marah-marah mungkin? Jangan sampai ya, jangan sampai kita merasakan marah-marah terus jadi penyakitan ya. Oke, fakta-fakta banyak nih yang bilang fakta. Oke, jadi emang benar ya moms ya. Jadi marah-marah itu emang bisa bikin penyakitan. Kalau dari segi medisnya memang kan memicu hormon kortisol yang berlebihan. Jadi kalau kortisolnya itu jumlahnya pas, itu bermanfaat sebagai energi ketika menghadapi ancaman. Tapi kalau terlalu banyak, malah bisa menyerang sistem imun. Nah, biasanya kalau marah-marah itu, kan pernah dibilang nih, kalau marah-marah memicu darah tinggi, ya kan?
Nah, tapi jangan dibalik juga. Aku nih darah tinggi, makanya aku tuh boleh marah-marah. Lah, kalau itu jadinya jatuhnya labeling ya, Moms. Itu logikanya sudah terbalik. Jadi, kalau memang benar kalau marah-marah bisa menyebabkan penyakit ya, darah tinggi, tapi bukan berarti sebaliknya. Meskipun darah tinggi juga jangan marah-marah karena ntar tambah parah ya. Oke, bisa lanjut Mbak Tirta? Nah, ini nih. Marah itu tidak boleh diekspresikan. Mitos atau fakta ya ini? Mitos, mitos katanya. Oke. Wah, sudah pinter-pinter Moms di sini ya. Alhamdulillah nih. Wah, banyak mitos-mitos. Nah, emang ya, kalau marah tidak boleh diekspresikan ini memang mitos. Nanti penjelasannya setelah slide berikut ini. Silakan Mbak Tirta, next lagi. Nih, kalau gembira boleh diekspresikan. Mitos atau fakta ya kira-kira? Fakta. Oke, Mom Farida bilang fakta. Ada lagi nih. Oh, fakta. Moms Arin juga bilang fakta nih. Oh, Mom Amin Dinita. Wah, udah benar semua nih Mbak Tirta nih jawabannya nih, Mom semua nih. Emang benar sih ya, Moms ya. Jadi gembira emang boleh diekspresikan sama seperti marah. Marah boleh juga, tapi jangan marah-marah gitu ya. Atau apalagi marah-marah sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu nggak boleh ya. Jadi begitu juga dengan ekspresi gembira atau senang, itu kalau diekspresikan berlebihan juga nggak baik juga. Misalnya nih, lulus SMA, terus trek-trekan di jalan atau balapan di jalan sama teman-temannya, itu kan membahayakan diri sama orang lain juga ya. Jadi semua ekspresi itu sebenarnya boleh semua emosi boleh diekspresikan, namun tidak berlebihan ya. Kemudian yang terakhir nih ada lagi nih, yuk Mbak Tirta. Nih, reaksi setiap orang itu sama. Apakah benar? Mitos, Mom Andinita bilang mitos. Oke, mitos. Oke, mitos semuanya. Oke, wah kita beri aplaus dulu Kak Tirta oleh buat moms di sini ya. Wah sudah benar semua nih jawabannya nih. Nah kalau begitu mungkin kita bisa lanjut ya Kak Tirta ke materi selanjutnya. Nah ini nih siapa yang udah pernah nonton Inside Out? Pernah nonton Inside Out ya Mom? Yang Aku. Oke, itu film tontonan yang keren menurut saya ya, karena itu kan ada ilustrasi tentang respon emosi seorang anak, terus secara dikemas secara sederhana gitu ya, dibikin film gitu. Jadi memang menurut psikolog Paul Ekman ini manusia memiliki 6 emosi dasar, yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik atau sedih. Nah, tapi nih kita tuh bisa merasakan berbagai jenis emosi dari perpaduan ke-6 emosi utama tadi ya. Misalnya nih akhirnya kan ada cemas, ada perasaan cemburu, ada perasaan kagum. Itu kan turunannya dari 6 emosi dasar ini gitu. Oke, boleh lanjut Mbak Tirta? Nah, Moms kalau saya ngomongnya kecepatan boleh ya di chat mungkin kalau dirasa terlalu cepat nanti saya ini ya perlahan-lahan aja. Oke, jadi kita masuk ke slide perkembangan emosi anak-anak awal ya. Boleh di next Mbak Teta? Nah ini, jadi memang perkembangan sosial emosi anak itu memang memainkan peranan penting dalam hidup seseorang. Jadi waktu itu Pak Harlock pernah menyatakan ya bahwa karakter emosi anak usia dini itu kuat pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun. Ini biasanya anaknya teenager itu kan ya sering wah anakku teenager nih udah perlu perlakuan khusus gitu karena anaknya sudah sering ngotot, kemudian sering mempertahankan pendapatnya, mempertahankan barangnya seperti itu, tidak mau mengalah dan sebagainya. Kemudian ada lagi di usia 5,5 sampai 6,5 tahun.
Nah, jadi beberapa ciri reaksi emosi yang biasanya dialami anak usia dini di usia awal-awal ini ya, awal masa kanak-kanak ini, yang pertama itu reaksi emosinya memang sangat kuat. Jadi anak akan merespon suatu peristiwa itu dengan kondisi emosi yang sama. Jadi semakin bertambah usia anak, itu anak akan lebih mampu untuk memiliki kadar keterlibatan emosinya gitu ya. Kemudian reaksi emosi itu seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya. Nah, biasanya apa nih, Moms? Tantrum, tuh kan yang biasanya sering dia pengen sesuatu, tapi akhirnya dia pakai cara tantrum ya. Jadi tantrum yang sering muncul pada masa anak-anak itu, tantrum itu muncul ketika keinginannya tidak dituruti ya. Nah, namun seiring bertambahnya usia anak, nanti akan semakin matang emosinya sehingga dia bisa meregulasi emosinya dan memilih reaksi emosi yang dapat diterima oleh lingkungannya gitu ya. Yang tidak merugikan dia juga. Oke, kemudian reaksi emosi itu berubah ya, berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain gitu ya. Nah, anak itu tiba-tiba bisa dari yang marah, nangis, berteriak, kemudian jadi tertawa gitu ya. Nah, biasanya ini tertawa dalam sekejap biasanya ya. Biasanya dia habis marah terus ngelihat temennya bercanda, dia jadi ikutan ketawa gitu kan. Nah, jadi memang ketika mereka mendapatkan stimulus baru seperti melihat sesuatu yang lucu gitu ya, itu dia menunjukkan reaksi spontanitas. Spontanitas itu menunjukkan kondisi asli di mana si anak ini sangat terbuka gitu ya dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian reaksi emosi itu bersifat individual. Jadi mungkin terkait yang tadi ya, tiap orang itu berbeda-beda dalam merespon suatu peristiwa ya. Jadi meskipun peristiwa pencetus emosi itu sama, namun reaksinya juga beda gitu ya. Ini juga terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, terutama pengalaman dari lingkungan. Nah, ini jadi memang keadaan emosi anak-anak itu kita bisa tahu dari mana? Dari tingkah laku mereka gitu yang mereka tampilkan. Karena anak-anak di usia ini kan seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosi secara verbal. Jadi kondisi emosi yang dialami anak itu lebih dikenali dari tingkah laku mereka gitu ya, yang ditunjukkan gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang juga kita itu sebagai orang tua, orang dewasa itu kurang memiliki keterampilan untuk memahami perilaku si anak ini. Jadi ketika anaknya frustasi, orang tua jadi ikut frustasi. Nah, ini poin pentingnya adalah sebenarnya emosi itu memang menular ya. Jadi ketika anak marah-marah, kita tuh akan terpancing untuk kamu kenapa sih gitu aja, kenapa sih? Nah, seperti itu ya. Jadi ikutan panik orang tuanya ya itu. Jadi memang perlu juga bagi orang tua untuk memahami perilaku, kemudian memahami gimana sih caranya membantu meregulasi si anak ini. Nah, itu nanti akan kita bahas juga ya di webinar kali ini. Oke, boleh lanjut Mbak Tirta? Nah, ini di masa kanak-kanak akhir ya, Moms ya. Nah, iya sebenarnya tadi yang di usia 5-6 tahun tadi, ini saya ingin menambahkan juga ya. Ini tambahan aja sih, nggak ada di slide. Jadi memang usia anak-anak awal ini, perkembangan kognitifnya itu anak menyerap informasi apapun dengan cepat. Nah, maka saatnya menanamkan keyakinan dan nilai moral ya. Jadi anak itu akan membuat skema gitu ya tentang situasi sama responnya gitu kan. Nah, kalau katanya Pak Nadim nih ya, itu orang tua itu harus jadi idola. Nah, jadi menjadi contoh yang baik bagi anak. Karena dengan begitu kita tuh lebih mudah menanamkan nilai-nilai value keluarga, nilai-nilai keyakinan gitu dalam diri si anak ini ya. Jadi memang di masa kanak-kanak awal ini memang penting ya, faktor kognitif sama emosionalnya itu saling berkaitan. Jadi dalam membentuk itu tadi skemanya si anak ini tadi dalam bagaimana cara dia memandang lingkungannya seperti itu.
Boleh dilanjut Mbak Tirta? Oke, sebenarnya kalau di masa kanak-kanak akhir ini hanya meningkatkan saja gitu ya, meningkatkan dari yang kanak-kanak awal. Jadi di masa ini anak-anak itu sudah meningkatkan pemahaman emosinya gitu ya. Kenapa? Karena logikanya juga sudah di usia 7 sampai 11 tahun logikanya sudah mulai terstruktur gitu ya. Jadi si anak ini menyusun logika itu berdasarkan persepsi mereka terhadap lingkungannya. Jadi sudah bisa berpikir kritis gitu ya di usia ini. Jadi itu juga berkaitan dengan meningkatkan pemahaman emosi, kemudian meningkatkan pemahaman bahwa dalam satu situasi kita tuh dapat mengalami lebih dari satu emosi. Jadi misalnya nih, ketika anak merasa kecewa gitu ya, ketika dia merasa kecewa, kemudian muncul marah, kemudian muncul frustasi gitu. Itu dia sudah mulai bisa memahami apa yang menyebabkan dia marah, kecewa, frustasi seperti itu. Kalau kita bantu di usia sebelumnya, itu anak-anak itu akan bisa berpikir gitu ya. Bisa meregulasi emosinya gitu. Kemudian di tahap ini juga meningkatkan kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif seperti itu. Jadi kalau di usia ini biasanya anak-anak sudah nggak gulung-gulung ya, nggak gulung-gulung di jalan, nggak sudah tidak melempar barang, udah mengurangi bentuk emosi negatif karena dia belajar dari pengalaman sebelumnya gitu ya di usia anak-anak awal tadi. Jika kita mengajari regulasi emosi, si anak itu juga akan belajar, oh caranya tidak seperti ini, sudah tidak gulung-gulung juga, karena logikanya dia kan sudah main tadi ya, dia malu juga kalau bertindak seperti itu di tempat umum gitu kan. Ini kan aspek kognitif sama moralnya kan juga sudah berkembang, jadi si anak itu juga akan menjaga dirinya juga supaya tidak bertindak, supaya tindakannya itu bisa diterima oleh lingkungannya tadi gitu. Kemudian ini anak-anak sudah bisa menggunakan strategi inisiatif diri untuk mengendalikan emosi. Kemudian dia dapat berempati secara tulus gitu ya. Sudah punya inisiatif, oh iya ketika temannya jatuh dia akan menolong seperti itu. Kemudian oh iya ada orang tuanya bundanya masak, dia mau ikutan, mau bantu gitu, atau memaksa sendiri misalnya ketika bundanya sakit atau ayahnya sakit gitu. Mereka sudah ada keinginan membantu, berempati seperti itu. Boleh lanjut Mbak Tirta? Nah, ini nih Moms. Jadi ketika kita ingin mengajarkan regulasi emosi kepada anak-anak, kita harus membangun kelekatan, kita harus membangun kedekatan gitu ya. Nah, di mana sih tempat yang paling nyaman itu ya? Ya rumah sebenarnya. Jadi bagaimana caranya membuat rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk membangun kedekatan. Nah, kalau di sini dijelaskan ya. Jadi kalau berdasarkan risetnya Ainsworth itu ada 2 gaya kelekatan sebenarnya, yaitu kelekatan aman, secure attachment, dan kelekatan tidak aman, insecure. Nah, insecure ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah avoidant ya. Insecure avoidant itu si anak itu cenderung menghindari pengasuhnya, kemudian tidak mencari ketika ditinggal. Jadi memang ketika membuat riset ini, Ainsworth itu menempatkan anak-anak di dalam lingkungan baru, dalam ruangan dengan mainan dan orang baru. Kemudian pengasuhnya mengantar gitu, kemudian meninggalkan dia. Nah, di sini tampak hasilnya adalah ada beberapa kategori kelekatan yang ditampilkan oleh si anak ini. Jadi yang pertama itu memang yang ini tadi insecure avoidant tuh. Jadi ketika anak ditinggal, dia malah oke-oke aja gitu loh. Dia nggak mencari pengasuhnya, kemudian ketika kembali dia juga nggak menggubris juga gitu. Biasanya kelekatan seperti itu terbiasa diabaikan gitu ya. Jadi dibiarin aja gitu si anak, tidak
diajarin komunikasi juga gitu kan. Jadi sering dibiarin gitu kan. Kemudian yang kedua adalah ini ya, insecure resistant. Jadi insecure resistant itu seringkali si anak ini merasa cemas gitu ya, lebih ketika mau ditinggal tuh lebih rekat gitu ke pengasuhnya atau orang tuanya gitu, merasa cemas gitu, takut kalau lingkungannya ini nggak aman gitu loh. Dia juga nggak mau mengeksplorasi lingkungan atau ruangannya itu tadi gitu ya. Nah, tapi ketika pengasuhnya pergi, dia tuh nangis, wah inilah agak ada ketakutan di situ gitu kalau ditinggal dengan pengasuhnya. Tapi ketika pengasuhnya kembali, setelah dia mulai nyaman dengan, mungkin dia sudah mulai berada di situ, kemudian sudah ada kegiatan juga di situ, pengasuhnya kembali, dia menolak gitu. Biasanya hal-hal seperti ini tuh kayak ini kan menimbulkan kebingungan ya sebenarnya pada si anak ini ya. Jadi anak-anak itu mungkin yang sering diancam, mungkin kalau enggak ini ditinggal loh ya. Kalau kamu nggak nurut ditinggal, kalau nggak ini tinggal pergi. Nah gitu, dia sering merasa diancam gitu, akan ditinggalkan, akan dibiarkan seperti itu. Sebenarnya anak juga nggak suka diperlakukan seperti itu. Kita aja nggak senang kan sering diancam. Ya udah aku tinggal pergi loh, gitu kan kita juga nggak nyaman karena itu. Jadi dia beranggapan lingkungannya itu nggak aman gitu loh, karena orang terdekatnya juga tidak menampilkan lingkungan yang aman juga gitu. Nah, tapi yang menyebabkan kebingungan juga di satu waktu pengasuh atau orang tua ini sebenarnya juga memenuhi kebutuhannya si anak gitu. Jadi seringkali diancam, tapi seringkali juga diturutin gitu. Itu yang membuat anak bingung biasanya. Kemudian ada insecure, disorganized. Jadi si anak ini cenderung takut, bingung dengan lingkungannya. Dia pasif, diem aja, kayak tidak merespon gitu ya. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini bisa mengalami kekerasan fisik atau mental dengan pengasuhnya gitu ya. Jadi mungkin kekerasan verbal atau sering kekerasan fisik gitu kan. Jadi si anak itu ada biasanya itu terlihat itu linglung, bingung seperti itu. Seperti kayak nggak nyambung gitu ya ketika ditaruh di lingkungan yang baru seperti itu sih. Nah, selanjutnya ada secure attachment. Nah, ini yang paling diharapkan ya oleh parents dan kita semua ya. Jadi bentar, izin minum dulu. Oke. Jadi secure attachment ini orang tua atau pengasuh itu memenuhi kebutuhannya si anak. Jadi cirinya ketika ditinggal oleh pengasuh atau orang tuanya, si bayi atau anak ini mungkin akan protes dikit ya, tapi dia akan segera mengeksplorasi lingkungannya gitu. Nah, ketika nanti dijemput lagi pengasuhnya hadir atau orang tuanya hadir, dia tuh akan menjalin interaksi lagi gitu. Mungkin sambil tersenyum, sambil memeluk gitu kan. Jadi kedekatan dengan pengasuhnya atau orang tuanya itu kan dia sudah membuat skema ya. Ternyata aman ya, manusia dewasa itu aman gitu kan. Ketika dia masuk ke lingkungan baru, dia akan sesuai dengan skema itu tadi. Oh, orang-orang ini aman gitu kan. Dia bisa bermain dan nyaman di situ gitu. Dia tahu karena orang tuanya atau pengasuhnya itu juga akan menepati janjinya gitu. Misalnya untuk dijemput gitu, ada kepercayaan lah, ada trust di situ ya. Jadi memang balita yang memiliki kelekatan aman terhadap orang tua atau pengasuh itu cenderung lebih mudah beradaptasi, kemudian lebih berani mencoba hal-hal yang baru, kemudian memiliki relasi sosial yang baik dengan orang lain gitu kan di luar keluarga mereka. Kemudian orang tua dengan tipe kelekatan aman ini akan memberikan support yang dibutuhkan sesuai dengan masa perkembangan mereka gitu. Jadi sangat penting juga untuk orang tua memahami perkembangan anak-anak di usia 0 sampai 3 tahun gitu kan, 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 11, kemudian masa remaja seperti itu. Nanti
kalau sudah selesai itu kita juga akan belajar bagaimana menghadapi orang tua dan sebagainya, itu semua juga ada ilmunya ya. Jadi memang kita ini menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat ya, parents ya, moms dan daddy. Oke. Jadi memang dalam kompetensi sosial emosi anak itu juga dipengaruhi oleh karakteristik gitu ya, genetis, kemudian temperamen, sistem nilai budaya, itu juga berperan dalam kompetensi emosional seorang anak. Kompetensi emosi itu seperti apa sih? Misalnya bertanggung jawab, mandiri, kemudian memiliki empati, seperti itu. Nah, jadi memang kelekatan aman pada masa bayi itu merupakan hal yang penting karena mencerminkan relasi positif orang tua dengan bayi mereka gitu kan. Jadi seperti landasan gitu ya, memberi landasan untuk perkembangan sosial emosional yang sehat di tahun-tahun selanjutnya. Karena itu kan yaitu tadi memang landasannya itu juga mencerminkan kayak gaya pengasuhan seperti apa gitu. Berpengaruh juga dalam hubungannya si anak itu dengan orang lain gitu kan. Itu. Boleh dilanjut Mbak Tirta? Mbak Ratna, sebelum lanjut boleh ini ya, dari 2 slide sebelumnya yang Mbak Ratna sampaikan, aku menggarisbawahi kata-kata keteraturan ya. Jadi tadi tuh Mbak Ratna sempat bahas tentang kelekatan yang menolak tuh apa ya? Jadi karena anak mengalami ketidakteraturan sehingga mereka bingung. Jadi poin penting buat bersama gini ya, gitu ya. Jadi ada poin keteraturan untuk membuat anak nyaman dan aman, Mbak ya. Iya benar Mbak Tirta. Jadi memang sebaiknya memang kita tuh memang memahami ya itu tadi sih kayak guideline-nya itu kan memang perkembangan anak itu tadi ya Mbak ya. Kalau kita bisa memahami, oh usia segini nih dia ini ya usil banget dia tuh nggak mau ngalah loh, dia tuh emang anak yang nggak bisa gitu, emang dia tuh anak yang egois misalnya gitu ya, itu kan sudah melabel ya, hal-hal seperti itu kan labeling tuh nggak boleh ya, karena manusia itu berkembang, si anak itu sedang mengalami proses perkembangannya gitu kan, jadi kita tidak bisa melabel si anak, oh si anak ini emang bandel, emang nggak mau ngalah misalnya kayak gitu ya. Nah kalau itu terbawa sampai si anak dewasa, itu dia akan meyakini nilai-nilai itu tadi gitu loh. Nah itu tadi kan berkaitan dengan aspek kognitif tadi kan, umur 2 sampai 6 tahun itu kan si anak itu akan menyerap informasi dengan cepat, dia akan mudah meyakini nilai dan keyakinan yang ditanamkan kepada mereka gitu. Ketika sampai dewasa dia akan melabel dirinya sendiri dan mungkin jadi mudah untuk melabel orang lain gitu kan gitu. Sebenarnya ini di luar bahasan juga ya, seperti istilah toksik itu ya Mbak Tirta ya. Saat ini kan sering banyak ya toxic parent, toxic relationship dan sebagainya itu. Sebenarnya nggak ada sebenarnya toxic itu ya sebenarnya ya. Kita sendiri juga nggak mau kan dilabel kalau kita itu adalah racun bagi orang lain gitu ya. Sebenarnya kan itu memang tindakan yang mungkin si teman ini kalau misalnya dalam relationship ya, si teman ini mungkin sudah bertindak salah gitu ya, dalam hubungan itu sudah bertindak salah gitu. Tapi kita juga tidak bisa melabel dia toksik. Karena apa? Karena dia bisa saja berubah gitu loh. Kalau dari psikologi perkembangan itu manusia itu berubah gitu ya, karena penelitian terbaru itu kan otak kita itu bersifat plastis gitu ya. Jadi ketika ada memori yang istilahnya tidak memberdayakan, ada memori-memori yang istilahnya suram gitu ya, itu tuh bisa ditutup gitu ya, kayak bisa ditempel gitu, bisa diedit gitu ya, ada edit memori. Mungkin itu ada bahasan nanti ya, karena itu sangat detail sekali kalau mengedit tentang memori dan sebagainya itu. Gitu sih Mbak Tirta. Ya mungkin bisa saya lanjut lagi ya, parent. Lanjut aja Mbak. Oke. Jadi memang ini nih tips untuk menjalin kelekatan gitu ya. Jadi kan memang
jadi kelekatan itu tadi mempengaruhi pola pengasuhan orang tua ya, yang mempengaruhi cara anak merespon emosi juga gitu kan. Nah, kemudian melakukan kegiatan bersama, misalnya nih kita meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama. Ya, kalau aku gampangnya itu membacakan nyaring, Mbak Tirta ya. Itu karena itu sangat mudah dan nyaman sekali karena misalnya di waktu kita kan sibuk ya, ada yang sibuk kerja, ada yang mungkin sibuk menghandle urusan rumah tangga gitu kan. Jadi waktu bermain dengan anak itu kurang misalnya. Jadi di waktu di malam hari itu saatnya kita menjalin kedekatan emosi, biasanya dengan membacakan buku ke anak-anak. Itu kan sangat mudah ya. Menurut saya itu sangat mudah dilakukan gitu, hal yang mudah dilakukan karena kita tinggal membacakan buku, kemudian anak-anak istirahat, kondisinya rileks gitu kan. Anak-anak udah membentuk skema yang positif gitu ya tentang peristiwa tersebut gitu. Atau biasanya kita main yang simpel-simpel aja, misalnya kayak main Pancasila ada 5. Mungkin kalau di tempatnya Moms apa ya? Pancasila 5 dasar atau yang Pancasila ada 5 itu loh. Iya, Pancasila 5 dasar, Mbak. Ya, 5 dasar tuh ya. Nah, itu biasanya kalau saya sambil ngajarin ini sih, nama-nama negara, jadi dia bisa pakai contekan globnya itu dia boleh kalau misalnya dia nggak ngerti dia boleh nyari gitu ya. Jadi sekalian belajar juga kan, geografi juga di situ ya. Gitu. Jadi kita kan diberi Allah, diberi Tuhan itu kan otak untuk berpikir. Jadi kita tuh bisa mencari cara lah, banyak sekali cara untuk menjalin kelekatan gitu. Dan itu bisa disesuaikan dengan karakter anak juga, bisa disesuaikan dengan kondisi moms juga gitu kan. Jadi mungkin kita nggak bisa nih bikin sesuatu yang main bersama anak-anak yang lama gitu, misalnya nggak bisa masak-masak lama gitu sama anak, bisa pakai yang simpel-simpel aja mainannya gitu, main Lego bareng atau membacakan buku tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih udah dalam satu hari tuh, wah sibuk banget nih, hektik banget nih di kantor atau di rumah nih kayaknya harus beresin apa-apa gitu ya, jadi nggak ada waktu main bersama. Nah, bisa nih sesekali kalau misalnya anak-anak lagi main, kita melakukan gorilla unconditional love ya. Itu namanya gorilla unconditional love itu jadi tetap berada di dekatnya meskipun kita tuh nggak ngomong gitu ya. Cuman sesekali lewat diusap kepalanya kayak gitu kan, atau dicium kepalanya, atau pas jemput pulang sekolah gitu sambil dipeluk, wah gimana tadi hari ini gitu, sambil diusap-usap seperti itu ya. Itu menunjukkan kalau kita itu ada ikatan gitu ya. Kita kayak mentransfer emosi cinta gitu ke si anak ini dengan belayan, sentuhan gitu kan. Jadi ini pun juga ada penelitiannya ya, Moms ya. Jadi gorilla unconditional love ini itu sebenarnya berkaitan dengan jaringan sistem saraf di otak gitu ya. Jadi itu ketika kita membelai anak-anak kemudian memeluk mereka gitu ya. Meskipun tanpa bicara, itu tuh jaringan sistem saraf dan otak itu merespon, kemudian dia tuh ini sistem sarafnya itu namanya reward system ya. Reward system ini bertanggung jawab atas keinginan gitu ya, keinginan pembelajaran positif gitu, kemudian emosi positif gitu kan. Nah, jadi terutama yang melibatkan kesenangan gitu ya, melibatkan kesenangan itu tadi. Gitu. Boleh dilanjut Mbak Tirta? Nah, ini kaitannya ya, kelekatan sama kompetensi emosi. Ada hubungan yang pasti karena antara sosialisasi emosi ibu dengan perilaku sosial anak-anak gitu ya. Sosialisasi emosi ibu itu apa aja? Apa sih sosialisasi emosi ibu itu gitu ya? Jadi ibu yang mengajar anak-anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung tentang makna, pengalaman, kemudian ekspresi, kemudian regulasi emosi. Nah, itu akan dihisap gitu sama si anak gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hati gitu ya ketika mengekspresikan emosi kita gitu. Penting juga bagi ibu untuk kita tuh meregulasi emosi kita sendiri gitu loh, emosi kita dulu gitu.
Jadi supaya apa? Supaya nggak ditiru sama si anaknya gitu kan. Nah, kalau si ayah gimana Kak? Apakah ada kaitannya juga? Nah, ini juga ternyata ada kaitannya juga gitu loh. Kalau peran ayah itu kehangatan, bimbingan serta pengasuhan yang diberikan oleh ayah ini ya, itu bisa memprediksi kematangan moral, kemudian itu akan digambarkan dengan perilaku prososial itu yang kompetensi emosi itu tadi, dan perilaku positif yang dilakukan baik anak perempuan atau laki-laki. Jadi ini tidak berbasis gender ya, pengasuhan yang diberikan oleh ayah, jadi kayak bimbingan dari ayah, kemudian kehangatan yang diberikan oleh ayah itu berpengaruh kepada baik anak laki-laki maupun perempuan gitu. Gitu. Oke, ini selanjutnya ada yang seru ini. Nah, saatnya kita menonton anak lucu ini ya. Nah, oke. Mungkin ada yang ditangkap dari video ini tadi, Moms? Mungkin ada yang mau ini apa namanya? On cam kemudian atau yang di chat boleh deh, Bu. Apa yang terjadi pada si anak ini menurut Moms? Cari perhatian, nah bener nih, Moms Rah nih, cari perhatian. Nah, jadi si anak ini tadi kan kelihatan ya, kalau marahnya tuh nunggu ada orang lewat gitu kan. Kalau di tempat sepi dia nggak mau, dia maunya dilihat orang gitu kan. Dia mau cari perhatian gitu. Oke, silakan Moms Tirta, Mbak Tirta di next. Nah, nih sebenarnya apa yang menyebabkan tantrum tadi itu ya gitu. Sebenarnya tantrum itu terjadi karena ini, kalau di sini kan ada ini ya gambar otak gitu yang sudah diasosiasi dengan gambar rumah gitu ya, diasosiasikan dengan gambar rumah gitu kan, supaya mudah untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika anak tantrum gitu ya. Jadi tantrum itu terjadi ketika prefrontal cortex-nya itu yang prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas untuk berpikir dan membuat rencana itu nggak nyambung sama amigdalanya. Jadi amigdalanya itu bagian otak yang bertugas untuk memproses dan mengekspresikan emosi. Nah, amigdalanya itu lebih terhubung dengan batang otaknya gitu kan, batang otaknya. Nah, sebentar. Oke. Loh, mana nih silakan. Nah, jadi batang otaknya gitu kan. Jadi bagian batang otak itu bagian yang mengatur gerak refleks ketika kita merasa marah, terusik, terancam gitu kan. Jadi menyebabkan bertindak sebelum berpikir. Jadi kalau mungkin bisa di ini ya Mbak Tirta, yang gambarku kelihatan ya, tanganku ngepal gini kelihatan. Kelihatan ya Moms, tangan saya ini ya, ngepal ya. Nah, jadi gampangnya itu ya, kalau misalnya kita anggap aja ini tuh otak gitu kan. Ketika tantrum itu bagian depannya ini tuh nggak nyambung sama amigdalanya gini Moms. Jadi dia akan buka gitu loh. Pak gitu. Jadi yang ini amigdala itu akan merespon di batang otak. Kita anggap aja ini batang otak, ini amigdala, ini prefrontalnya tadi ya. Prefrontalnya tuh brak gini. Ini istilah ini gampangnya ya. Jadi seolah-olah tuh
ada bagian yang terputus gitu dari amigdala sama prefrontalnya. Jadi prefrontalnya lebih terhubung ke batang otaknya gitu loh. Nah, ketika ini akan merespon apa? Merespon yang dia rasa mengancam, tidak terpenuhi kebutuhannya itu tadi, keinginannya tidak terpenuhi, dia akan merespon dengan cara itu apa? Marah itu tadi. Ketika terusik itu kan kita akan bergerak refleks gitu ya. Jadi dia akan bertindak dulu sebelum berpikir gitu kan. Nah, sebenarnya regulasi emosi itu membutuhkan berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Nah, karena tantrum ini kan memiliki tujuan ya. Tantrum itu memiliki tujuan. Namun kalau pada anak-anak yang autis gitu ya, itu beda. Namanya bukan tantrum. Jadi kalau anak autis itu namanya meltdowns ya. Jadi kalau meltdowns itu tidak bertujuan seperti tantrum tadi yang untuk memenuhi keinginannya, tapi efek kewalahan dalam merespon emosi gitu ya. Sebenarnya hal ini lebih ekstrem daripada tantrum gitu. Gimana cara menanganinya anak yang meltdowns itu tadi? Ya, itu kalau dia capek, dia akan diam sendiri, tapi dia membutuhkan tempat dan situasi yang aman gitu ya. Nah, jadi sebaiknya kalau orang tua dengan anak-anak autis atau mungkin mau pernah melihat ada anak autis, tetangga, saudara atau kenalan gitu ya, kemudian anaknya sedang meltdowns, itu orang tuanya itu akan diam biasanya. Itu bukan berarti dia itu tidak merespon anaknya, tapi memang untuk anak autis itu beda ya. Itu diamnya orang tua itu supaya anaknya itu tidak agresif gitu loh. Karena kalau dia sudah agresif, dia ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, ini dulu sih dosen saya tuh pernah penelitian di Australia itu ada seorang anak yang dia sedang anak autis ya, mengalami meltdowns. Kemudian dia membentur-benturkan kepalanya di tembok gitu kan. Nah, ternyata si anak ini merasa kalau emosinya itu membuat dia kewalahan. Jadi otaknya tuh kayak merasa mau meledak gitu loh. Dia tuh harus mendapatkan tekanan gini supaya kepalanya tuh nggak sakit gitu. Akhirnya terapisnya sama orang tuanya pakai cara dia dipakein topi renang yang ketat banget gitu. Jadi ketika dia tantrum dipakein topi renang, dia tuh akan nggak membentur-benturkan kepalanya lagi gitu. Itu akan berbeda ya kebutuhan anak autis yang meltdowns tadi dengan tantrum. Kalau tantrum pada anak tipikal gitu, itu biasanya ya memang bertujuan mencari perhatian itu tadi gitu. Bisa di next Mbak Tirta. Nah, jadi yang berkaitan dengan kuis tadi ya, emosi itu netral ya. Emosi itu netral, yang berbeda ada responnya. Marah, kecewa, sedih, senang, itu semua emosi yang memang harus kita rasakan gitu, yang memang boleh dirasakan oleh semua orang gitu kan. Cuman cara menanggapi emosi itu tadi, responnya itu yang berperilaku negatif atau berperilaku positif gitu ya. Nah, kalau perilaku negatif itu kan ada muncul perasaan tidak menyenangkan, kemudian mengganggu gitu kan. Biasanya itu diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap sesuatu gitu kan, lempar barang gitu kan, marah-marah, teriak-teriak seperti itu. Kemudian perilaku positif itu perasaan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan gitu kan, buat kita tersenyum, kemudian membawa dampak positif dalam hidup kita gitu. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan perilaku negatif itu bisa ini Mbak Dita? Nih, biasanya anak tantrum itu kalau kebutuhan keinginannya tidak terpenuhi, kemudian dia mencari perhatian. Nah, kebutuhannya itu apa? Ada kebutuhan dasar ya, lapar, capek, gitu kan. Kemudian gerah, kayak gitu. Kemudian ada kebutuhan untuk didengarkan, gitu. Nah, biasanya kadang-kadang anak itu akan marah, misalnya kalau langsung kita tuduh, gitu kan. Kamu ini ya? Dia mau jelasin tuh, enggak, Bun, aku tadi enggak, pasti kamu ini. Wah, belum kita udah labeling lagi ke dia. Enggak, kamu pasti yang ngambil barangnya gitu. Nah, dia kan marah gitu, dia merasa tidak didengarkan gitu kan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan untuk dipahami gitu. Nah,
merasa tidak adil, merasa diperlakukan tidak sama gitu. Biasanya cemburu gitu ya. Kadang-kadang awalnya cemburu, kemudian tidak diregulasi jadi marah gitu kan, kemudian dia bertindak negatif gitu. Sama misalnya cemburu sama adiknya, mengganggu seperti itu. Kemudian merebut mainannya adik gitu, kalau biasanya anak balita kan seperti itu ya, masih belum paham gitu kan. Itu dia merasa tidak adil, mungkin perhatiannya lebih banyak ke adiknya, dia udah sana kakak dulu, kakak di sana dulu ya, ini bunda sama adik dulu, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan untuk mendapatkan cinta atau kehangatan, nah seperti itu. Jadi memang kalau punya 2 anak memang lebih ini ya, lebih tantangannya lebih sulit juga gitu ya, lebih pokoknya punya anak lebih dari 1 ya. Karena kita juga harus berusaha untuk sama-sama gitu, sama-sama membagi cinta, membagi kehangatan gitu kan. Apalagi kalau kakaknya mungkin sudah agak dewasa, agak besar gitu. Kemudian kita mikirnya, oh sudah bisa sendiri, sudah tidak butuh dipeluk atau tidak butuh dielus-elus kepalanya gitu. Padahal sebenarnya si anak juga masih butuh gitu kan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini nih. Jadi ini penting ya bagi orang tua itu untuk mengakui perasaan anak, kemudian menemani anak, kemudian nggak buru-buru mengalihkan gitu ketika anak sedang emosi gitu ya. Jadi kalau dalam meregulasi anak itu sebenarnya ada cara regulasi coping mechanism ya. Jadi kita fokus pada regulasi emosi, kemudian fokus pada mencari solusi. Nah, jadi setelah anak tenang, misalnya ya nih karena rebutan mainan mobil-mobilan gitu sama temennya, itu setelah kita tenangkan emosinya si anak gitu, kita bisa ajak dia, itu ada Lego kesukaanmu, kamu mau main itu dulu gitu. Tapi yang pertama kita tetap meregulasi emosinya. Kenapa? Kamu kecewa ya, marah gitu, sebel karena mainannya direbut sama teman kayak gitu. Oke, gitu. Kamu minum dulu, gitu. Setelah dia tenang, baru kita tawarkan solusinya. Karena anak-anak masih butuh pendampingan dalam meregulasi emosi, gitu. Namanya tuh koregulasi kalau pada anak ya. Karena dia butuh didampingi, diajari, kemudian diterima seperti itu. Nah, jadi ini tadi apa yang harus dilakukan orang tua itu tadi ya, menerima semua emosi yang dirasakan anak. Jadi ini kalau pengasuhnya tenang, anaknya ikut tenang, intonasinya bicara kita misalnya ini anak marah-marah gitu ya. Karena emosi tadi itu menular, jangan sampai kita ketularan si anak gitu kan. Kita tetap dengan intonasinya kalau bisa diturunin. Kenapa gitu kan? Kamu sedih seperti itu. Ya kalau anak sudah kayak gitu kan dia kan iya kayak gitu biasanya ya gitu. Dia namanya itu mirror neurons gitu. Jadi memang di otak kita tuh ada kecenderungan untuk kita mengcopy gitu ya. Mirror neurons itu kita bisa mengcopy apa yang perilaku yang terjadi pada orang lain gitu. Kayak menguap itu juga kan juga menular ya. Emosi itu juga sama mudah menular itu gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak marah, terus kita dibalas dengan teriak-teriak juga, gitu, akhirnya ya ambiar gitu kan, akan terjadi pertengkaran seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kan membantu memahami perasaannya ya. Jadi menumbuhkan empatinya si anak gitu ya. Terus kita mikir, apakah ada kebutuhan anak yang belum kita penuhin? Misalnya, oh dia cranky nih soalnya dia ini ya lapar, dia haus kayak gitu kan. Atau kita seperti yang kayak kasus tadi ya, anak marah karena mainannya direbut gitu ya. Nah, itu si anak ini dia merasa marah tidak adil ketika mainannya direbut gitu kan. Dia lagi asik mainan direbut sama temennya gitu. Itu akan memudahkan kita untuk menumbuhkan empati kita karena kalau kita tahu apa penyebabnya seperti itu. Jadi
Jadi untuk anak usia 0 sampai 1 tahun itu caranya gampang ya. Kita kontak fisik, peluk, gendong, bersenandung, bacain murotal atau white noise gitu ya. White noise itu kayak gitu kan biasanya kan, anak kan dia kan tenang gitu ya. Kemudian untuk usia 1 sampai 3 tahun itu kita bantu anak untuk memberi nama emosi yang sedang dirasakan. Nah, ini tahap awal memang dalam meregulasi emosi. Si anak itu kadang nggak ngerti semua itu, yang perasaan yang tidak menyenangkan itu diekspresikan dengan marah biasanya. Padahal kan masih ada, kamu kenapa? Oh, cemburu ya gitu. Oh, kamu kecewa ya seperti itu. Oh, kamu kagum ya seperti itu. Jadi kita membantu memberi nama terhadap emosi si anak itu tadi gitu ya. Kemudian kita bantu penyebabnya, kemudian kita bantu untuk menenangkan dirinya si anak itu tadi, kayak peluk dengan gerakan, dengan minum, kemudian baru kita bantu mencari solusinya itu tadi. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut Mbak Tirta. Nah, nih jadi yang saya sampaikan tadi, orang tua itu harus menyelesaikan permasalahan emosinya dulu. Jadi orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam meregulasi emosi. Kalau misalnya terjadi tantrum gitu ya pada anak, berarti kita tidak memberikan respon positif terhadap perilakunya gitu. Ketika tantrum ini kan malu biasanya kalau di tempat umum gitu ya. Dia udah gulung-gulung kayak gitu, ya udah nih beliin permen gitu. Nggak usah diturutin gitu. Kalau kayak gitu ntar dia akhirnya akan kebiasaan, dia membentuk skema lagi. Oh iya, dengan tantrum pasti diturutin gitu sama orang tuanya gitu kan. Ya udah, kalau misalnya seandainya dia tantrum di tempat umum, kita taruh di tempat yang aman dulu gitu. Misalnya dia gulung-gulung di lantai gitu kan, takut keinjak dan sebagainya, kita taruh di tempat yang aman. Masih marah-marah gitu, kita tungguin aja. Kita tungguin sambil iya Mas atau iya Adek, iya kecewa karena tidak bisa beli mainan gitu ya, atau tidak bisa beli coklat misalnya. Iya, Mas kan ada alergi misalnya atau gitu, atau Mas lagi batuk, jadi tidak boleh makan coklat gitu. Ini kita temenin sampai dia tenang, mau diambilkan minum seperti itu. Nah, kalau misalnya dia masih biasanya kan kalau habis marah-marah kan dia ini ya, kalau sudah mereda kan biasanya entah suaranya serak atau capek gitu kan. Nah, itu nanti kita bahas juga. Oh, capek ya Mas, iya tadi habis marah-marah capek ya, mungkin nggak usah seperti itu marahnya gitu, nggak usah marah-marah, nggak usah gulung-gulung karena bikin capek ya ternyata seperti itu ya. Tapi kita nggak ngatain ya, nggak usah ngatain terus julid gitu kan, tuh kan dibilangin gitu, serak kan, tuh kan jadi serak kan, dibilangin makanya nggak usah teriak-teriak, nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi kita menjelaskan ada konsekuensi alami yang terjadi ketika dia melakukan perilaku negatif itu gitu loh. Kemudian ini kalau misalnya tempatnya di misalnya di rumah gitu ya, atau mungkin di tempat umum juga bisa sih. Kita tuh mengajak anak gerak gitu ya, tarik nafas, kemudian lari di tempat, itu bisa gitu. Kita mengajak dia, saya tarik nafasnya itu sambil gini, udah mungkin parent juga udah banyak tahu ya, kayak 1, yuk tarik nafas yuk, 2 gitu, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Jadi memang kalau berdasarkan riset tuh memang kalau kita mengubah kondisi fisik kita gitu, misalnya kita yuk lari di tempat, ayo Kak nyoba lari Kak gitu, misalnya kayak gitu ya. Kalau anak yang usia agak 5 tahun ke atas tuh masih bisa lah diajak, ayo kita gerak yuk, tarik nafas dulu kayak gitu. Itu tuh akan mengubah kondisi emosi kita gitu ya. Jadi memang kalau lari di tempat yuk kita gerak-gerak dulu yuk, lompat-lompat dulu gitu ya. Tapi jangan jauh-jauh juga ya, kalau jauh-jauh namanya lari dari kenyataan itu nanti ya. Jadi ya kita ajak aja anaknya lari di tempat gitu. Kemudian kita bisa mendistraksi fokus marahnya itu tadi. Itu bisa dengan
mau minum nggak gitu. Oke, kamu masih marah apa namanya, Bunda ambilin minum dulu ya gitu. Atau kamu apa namanya, sudah apa, kalau capek boleh Bunda ambilkan makanan favoritmu gitu, makanan apa gitu ya. Misalnya dia suka apa, nasi goreng gitu, mau Bunda bikinkan nasi goreng kayak seperti itu. Nah, kemudian peluk itu paling gampang gitu. Tapi anak-anak yang emosi biasanya tuh nggak mau dipeluk gitu kan. Nah, jadi ya kalau dia apa namanya, sudah biasanya kalau sudah kasih minum, sudah gerak, itu biasanya emosinya akan turun gitu. Jadi kita bisa peluk, kamu dipeluk, oke, mau dipeluk. Kalau dipeluk biasanya tambah turun lagi itu kadar emosinya, udah mau netral itu udah. Ya, kalau sudah mereda itu bisa kita diskusikan dengan dia gitu ya. Ini untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas gitu. 6 tahun bisa, nah 5 tahun sampai 5 tahun ke atas tuh bisa sudah kita ajak ngobrol gitu ya. Kamu merasakan apa gitu kan. Nanti misalnya nih kita tawarkan solusi juga ya gitu. Kalau misalnya kakak ngerasa kesel lagi, kakak mau melakukan apa? Mau minum dulu atau lari-lari dulu? Nah, itu biasanya kalau anak di atas 7 tahun itu dia akan mencari solusi sendiri gitu. Apa namanya? Oh, enggak, aku ini aja gitu. Aku kalau misalnya aku capek, kalau aku kesel, aku marah, aku tarik nafas dulu aja. Terus nanti aku senam-senam aja. Gitu. Mereka punya ini sendiri sih, solusi sendiri gitu. Biasanya suka mencari gitu ya, karena sudah kritis tuh ya suka mencari solusi gitu. Nah, terus di waktu yang santai gitu ya, kita tuh buat kesepakatan gitu. Kita ngobrol, buat kesepakatan. Ini waktu yang santai setelah dia tantrum misalnya ya. Bisa besoknya pas lagi nonton TV, pas lagi nonton TV, pas apa lagi santai-santai lah atau sebelum tidur gitu ada waktu gitu. Kak, kemarin itu apa namanya kayak gitu, kita bikin kesepakatan yuk gitu. Kemarin kan itu ya marah-marah capek ya gitu. Karena kan suaranya kita ini yuk sepakat yuk kalau misalnya nih kakak lagi sakit nggak boleh makan coklat gitu. Kita posisinya terus kakak tapi pengen banget makan coklat gitu. Terus apa namanya di supermarket ada coklat gitu. Ini ya kita nggak beli dulu nggak apa-apa ya. Oke, berarti kakak nggak perlu gulung-gulung lagi ya gitu ya. Jadi kita bisa bikin kesepakatan sama anak gitu tapi dengan tidak menghukum dia gitu ya. Kalau menghukum itu kan berarti kayak dia nanti takutnya persepsinya emosinya dia tuh salah gitu. Padahal yang salah itu kan perilakunya bukan emosinya gitu kan. Jadi memang perlu banyak diskusi sama membuat kesepakatan gitu. Oke, nah ini ada strategi nih yang apa namanya untuk meregulasi emosi, mungkin bisa di copy-in ya. Nanti mungkin ini bisa di-share ke parents juga gitu. Ada beberapa cara gitu, mendengarkan musik, kemudian itu tadi bernafas, gitu, minum seperti itu. Ini mungkin nggak harus semuanya dipakai, ini tergantung parents dan anak-anak aja gitu. Akan melakukan yang mana gitu ya. Kalau mau dipakai semua juga boleh, silahkan gitu. Cuman kan biasanya anak itu ada yang senang menenangkan diri dengan baca buku, ada yang mendengarkan musik, seperti itu. Ya, Mbak Tita. Oke, baik. Terima kasih sudah berpartisipasi ya, parent. Kemudian selamat membersamai Bu Hati. Terima kasih Mbak Ratna buat pemaparannya. Sekarang saatnya kita sesi tanya jawab atau diskusi. Ini sudah ada di chat sih Mbak. Sebentar ya, saya coba bacakan. Nah, ini untuk Mbak Arin, apa mau tanya langsung ke Mbak Ratna atau saya bacakan Mbak Arin? Adakah Mbak Arin? Dibacain Mbak Tirta aja. Oh, dibacain. Sebenarnya nggak apa-apa nih, sekalian on cam gitu kan. Jadi bisa ngelihat Mbak Arin bagaimana. Oh, boleh. Baik, saya bacain ya. Dari Mbak Arin. Oh ya, nah Mbak Arin aja langsung. Boleh Mbak Arin? Iya Mbak Ratna, tadi kan disebutin kita itu tidak boleh untuk labeling gitu ya ke anak-anak. Kalau misalkan negatif, ini anak ini suka bandel, anak bandel gitu.
Tapi gimana kalau sebaliknya, kalau misalkan labelingnya itu positif terus, takutnya itu kayak over gitu memuji ke anak. Itu apakah boleh? Kalau misalkan boleh itu apakah ada batasan-batasan tertentu sampai mana sih kita boleh memuji anak? Terima kasih. Ya, oke, Moms Arin, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang namanya labeling nih ya, baik yang negatif ataupun positif itu sebaiknya memang tidak diberikan kepada anak gitu. Nah, untuk menggantikan labeling positif itu tadi, itu ada namanya pujian efektif. Nah, jadi pujian efektif itu misalnya sesuai dengan fakta, misalnya si anak ini sudah beres-beres gitu ya, beres-beres mainan gitu kan, kita kan mungkin ada kecenderungan untuk wah pinter banget nih anaknya bunda udah beres-beres, wah pinter nih gitu. Nah itu kan berlebihan ya, maksudnya kategori pinter gitu, atau apalagi wah anak bunda yang cantik se-Indonesia Raya udah beres-beres, wah nanti kalau udah gede ternyata teman-temannya banyak yang cantik-cantik, dia mikir katanya bundaku aku se-Indonesia Raya paling cantik, kok masih ada yang cantik. Nah jadi lebih ke fisik nanti ya, jadi insecure nanti tambah. Nah jadi kalau memuji efektif itu kita bicarakan faktanya, wah sudah rapi ya, terima kasih kamu sudah membersihkan, sudah rapi, ruangannya jadi rapi ya gitu. Kemudian apa namanya, memuji usahanya juga gitu, misalnya dia mendapatkan nilai bagus gitu kan, wah pinter banget, wah anak bunda yang paling hebat gitu ya. Nah jangan kita tahan dulu aja, wah kemarin kamu sudah belajar apa namanya, kemarin sudah belajar ya, ternyata hasilnya memuaskan gitu, alhamdulillah gitu, puji syukur gitu ya, puji Tuhan dan sebagainya seperti itu. Jadi memang apa namanya, ada tips-tips pujian efektif gitu ya, yang tidak melabel ke karakter anak atau ke kondisi fisik anak gitu. Itu karena kalau berlebihan nanti jatuhnya itu apa namanya, ada kerapuhan gitu loh, kerapuhan dalam dia berusaha. Jadi kalau dari penelitian ya pernah saya baca juga nih ya, ketika anak-anak itu sudah usia dewasa, bukan dewasa sih, usia remaja gitu ya, kemudian dites dengan soal yang sulit gitu ya, anak-anak awalnya dia ada tes yang anak-anak yang dipuji prosesnya, ada anak yang dipuji dengan wah kamu pintar, kamu hebat, seperti itu ya. Anak-anak yang dengan pujian hebat ketika mendapati soal yang susah gitu, dia cenderung nggak mau ngerjain gitu. Dia takut nanti nggak dicap hebat lagi gitu loh. Dia nggak mau mencoba soal yang susah. Tapi ketika anak-anak yang dipuji dengan prosesnya itu tadi gitu, oke, kamu ini ya apa namanya, sudah berusaha nih, kamu apa namanya bisa melanjutkan ke tes selanjutnya nih, kamu bisa mencoba gitu. Nah si anak itu akan oh iya sih aku mau mencoba gitu, dia akan lebih berusaha, lebih bisa menghadapi tantangan gitu lah ya. Nanti seperti itu. Jadi pujian yang berlebihan itu atau labeling positif itu juga menghanyutkan memang ya. Tapi memang kita memang ada kecenderungan terbiasa lah dengan kata-kata cantik, pintar gitu, dan rajin dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa bagikan tips ya Mbak Tirta ya, di pujian efektif itu seperti apa sih gitu. Nanti kita bisa share di WA grup juga gitu. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Gimana Mbak Arin? Sudah tercerahkan? Jadi intinya memang lebih ke ini ya Mbak, merespon usaha anak ya. Wah, terima kasih ya sudah merapikan. Jadi kelihatan. Jadi kalau kamu lari-lari, kalau kamu jalan, nggak kena mainan, nggak keinjek mainannya jadi nggak rusak gitu ya. Jadi respon kita lebih ke situ. Kalau misalnya anak nilainya bagus, wah ini kamu kemarin karena rajin latihan soal ya gitu, makanya nilainya dapat segini gitu. Lebih ke situ ya Mbak, lebih ke apa yang dilakukan anak ya, bukan resultnya ya. Jadi apa yang mereka lakukan. Iya benar Mbak Tirta. Bagaimana Mbak Arin? Apa masih ada yang perlu dipastikan gitu? Sudah Mbak Tirta, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arin. Kenapa di-mute aku? Ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Zulfi. Mbak Zulfi mau on cam bicara langsung dengan Mbak Ratna? Mbak Zulfi, sebentar aku cari.
Mbak Sulfi? Jadi, boleh aku bacain aja ya. Mbak Sulfi pertanyaannya, anaknya usia 2,5 tahun. Jadi memang anak usia 2,5 tahun ini kalau ngantuk itu tantrum ya Mbak ya, Mbak Ratna ya. Jadi 2,5 tahun tuh anaknya tantrum, tapi kita tahu nih karena ngantuk. Nah masalah timbul adalah anaknya nggak mau diajak tidur gitu. Jadi makin tantrum lah itu anak kan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu kalau kondisi atau situasinya seperti itu? Monggo Mbak Ratna. Oke, jadi kan ini ya teenager tadi ya Mbak ya. Kalau anak-anak usia 2,5 sampai 3 tahun itu kan sama namanya itu tadi ya perkembangannya. Tadi kan dia sedang egonya itu ya, egonya tadi untuk mempertahankan keinginannya itu sangat kuat sekali. Nah yang pertama itu jam tidurnya itu ditentukan jam berapa dulu jam tidurnya. Jadi misalnya nih dia jam 9 sudah harus tidur. Nah jam 8 kita sudah mengkondisikan apa namanya misalnya nih si anak masih main ya jam 8 itu mainan sudah dibereskan, si anak itu sudah sikat gigi gitu, 2,5 tahun kan sudah mulai sikat gigi ya, sikat gigi, cuci kaki, yuk kita cuci kaki dulu. Nah sebelum jam 9 tuh kita apa namanya kita siapkan tempat tidurnya, lampunya sudah disiapkan ya lampu tidurnya, tempat tidurnya yang nyaman gitu kan. Jadi memang perlu sensorinya juga perlu di apa namanya di treatment gitu ya, sensorinya perlu di treatment, mau dipijet-pijet dulu, kamu dipijet-pijet dulu enggak gitu. Kemudian apa namanya kalau si anak ini mau minum susu misalnya ya, mau minum susu kalau bisa sih sebelum itu gitu loh. Jadi sebelum jam 8 tadi, karena jam 8 kita udah mulai persiapan tidur kan. Jam 9 itu sudah harus tidur, jam 8 persiapannya. Nah, sebelumnya ini memang harus dijadwal gitu loh. Berarti dia terakhir minum jam 7 misalnya. Karena nanti jam 8 dia sudah harus pipis seperti itu. Jadi memang harus ini ya, kita ada jadwalnya juga ya gitu loh, secara detail gitu. Biar untuk apa? Untuk menanggulangi yang tantrumnya itu tadi. Biasanya tantrum tuh kalau lagi asik main, ayo waktunya tidur, nggak mau dia, ngamuk kan dia, nggak mau, masih mau main, masih gini-gini gitu kan. Nah itu kalau misalnya udah terlanjur ya udah, kalau misalnya udah terlanjur nih ya udah terlanjur tantrum gitu, ya kita pakai tips yang regulasi emosi tadi itu. Kita tawarin minum dulu, oke, kita tenangin, kita peluk, habis itu kita ciptakan itu suasana tidur itu yang nyaman gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mau dibacain buku, ya bisa sambil kita peluk-peluk. Kalau mau dibacain buku, ya kita bacain buku. Gitu. Itu sih Mbak. Jadi memang sebelum kita harus tahu jam tidurnya, terus kita perlu menyiapkan beberapa hal supaya membuat dia nyaman. Gitu. Kita juga harus menstimulus sensorinya juga, gitu kan, mentreatment lah istilahnya, supaya dia tuh nyaman, kasih elus-elus gitu. Jadi dia nggak kaget ya ketika habis main langsung pindah ke tempat tidur itu dia nggak kaget juga gitu. Gitu sih Mbak. Baik Mbak Ratna, terima kasih. Mbak Zulfi ada tanggapan lagi? Intinya ini ya Mbak, umur 2,5 tahun adalah periode anak-anak sensitif terhadap keteraturan. Ya. Iya benar Mbak. Jadi memang benar kata Mbak Tirta tuh memang ada keteraturan ya. Karena kalau nggak teratur anak-anak itu malah frustasi, jadi bingung gitu kan. Memang perlu menentukan jadwal. Oh jam 9 waktunya tidur gitu. Jam 8 waktunya apa gitu kan. Jadi anak tuh akan mudah, oh habisnya main ini ternyata waktunya tidur gitu. Dia akan ngerti gitu kalau terorganisasi gitu ya, sudah ada waktunya sendiri-sendiri gitu. Itu untuk memudahkan memudahkan dia membentuk skemanya tadi gitu. Itu sih. Betul Mbak. Jadi ada keteraturan, terus pas mau udah ngantuk gitu kan biasanya sebelum anak-anak tidur ada protapnya ya, ada prosedur protapnya ya. Ngapain dulu, jangan sampai kelewat juga kali ya. Baik, makasih Mbak Ratna, makasih Mbak Zulfi. Ini ada lagi pertanyaan di chat oleh Mbak Anindi. Mbak Anindi mau on cam bertanya langsung dengan Mbak Ratna? Mbak Anindita? Oh, sepertinya sedang. Jadi pertanyaan dari halo. Oh, oke. Terima kasih Mbak Anin. Boleh Mbak Anin kalau bisa on cam, boleh on cam Mbak. Oke, bentar. Lagi ribet nih Mbak soalnya.
Oke, oke. Mbak mau ini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya anak itu kan di tengah-tengah kita lagi, biasanya kan kalau di rumah itu di tengah-tengah kita lagi ngerjain sesuatu, terus anak lagi main sendiri, terus akhirnya berantem gitu ya. Terus kan kita suka tiba-tiba nggak tahu permasalahannya, tiba-tiba berteriak gitu. Nah kalau kayak gitu itu gimana ya caranya supaya anak itu nggak trauma dengan apa yang kita lakukan sebagai orang tua di saat kita sama-sama emosi gitu, di saat sama-sama marah, di saat anak marah dan kita pun juga ikutan marah. Tadi kan Mbak Ratna bilang kalau yang namanya apa eh, marah itu kan bisa menular gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah terlanjur terjadi, bagaimana caranya supaya anak itu nggak trauma terhadap apa yang telah kita lakukan sebagai orang tua kalau kita kelepasan. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Oke, Mbak Anindita. Oke, saya coba ini ya menyampaikan. Jadi apa namanya kepleset ya. Kepleset itu kita pasti beberapa kali pernah juga gitu melakukan apa nggak sengaja gitu kan. Apalagi kalau kita ada pengalaman-pengalaman yang dulu kemudian apa namanya kita nggak sengaja melakukannya ke anak, misalnya dengan cara membentak itu tadi gitu. Nah, tadi saya sempat menjelaskan kan kalau otak kita tuh plastis ya. Jadi si anak ini apa namanya kalau sudah terlanjur ya sudah gitu ya. Kita mungkin kita akan menyesal ya, akan menyesal kemudian kita akan mikir ya. Kalau sudah terjadi ya sebaiknya ketika itu terjadi lagi misalnya nih Mbak Nidita misalnya kan si adiknya tadi kenapa Mbak anaknya tadi bertengkar. Kemudian salah satunya dibentak gitu ya Mbak ya. Iya, jadi apapun kondisinya deh Mbak. Jadi misalnya kan karena anak saya kan ada dua tuh. Suka kalau misalnya lagi main, apalagi cowok sama cowok ya. Kalau lagi mainan terus rebutan mainan apa gitu kan suka gontok-gontokan. Nah biasanya saya pas lagi ngapain nggak memperhatikan mereka, akhirnya kan nggak tahu duduk permasalahannya itu sebenarnya mereka bertengkarnya kenapa. Nah akhirnya kan suka tiba-tiba berteriak gitu loh. Ya kan biasanya kan eh, apa ya pokoknya intinya saya juga ikutan marah akhirnya bertiga ini akhirnya marah-marahan semua. Nah kalau kayak gitu kondisinya biasanya kan si adiknya apa teriak terus marah-marah terus kakaknya juga terus biasanya sih adik sama kakaknya ini akhirnya kayak gini ke saya, mama ini jahat gitu. Nah gimana ya Mbak gitu itu kadang setelah saya digituin itu kayak langsung dek, oh iya ya kenapa saya kok ikutan marah gitu. Oke, oke. Jadi sebelum ketika bermain bersama ini tadi kan masalahnya bermain bersama ya. Nah, sebelum bermain bersama ada baiknya kita membuat kesepakatan dulu Mbak antara si kakak sama si adik gitu kan. Ini untuk menanggulangi kalau terjadi perebutan kekuasaan tadi ya, kekuasaan terhadap mainan tadi itu ya. Jadi misalnya nih, misalnya mainan ya. Ini kita sepakat ya mainnya barengan gitu ya. Oke, mainan barengan. Adik ngeluarin mainannya, kakak ngeluarin mainannya. Kita main bersama-sama. Kalau misalnya ada yang mau minjem nih, kakak mau minjem adik gitu. Berapa menit? Misalnya 15 menit gitu. Atau mungkin nggak apa-apa deh adik boleh main sepuasnya, kakak juga boleh sepuasnya. Tapi kalau misalnya kakak minta mainannya, adik harus memberikan kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah dibikin kesepakatan, biasanya itu lebih aman sih Mbak. Jadi anak-anak kan oh iya nggak boleh ngambil ya harus izin dulu gitu atau gantian dulu berapa menit gitu. Kalau berapa menit berarti kita harus menyediakan waktu juga gitu. Kalau anak-anak yang belum tahu waktu ya, kalau belum bisa ngelihat jam kita kasih timer aja 15 menit udah boleh gantian. Oke, kakak sekarang boleh gantian gitu. Itu awalnya ribet, tapi lama-lama mereka nanti akan terbiasa gitu. Nah, kalau misalnya ketika bertengkar gitu ya, anak-anak bertengkar gitu, sudah bikin kesepakatan terus masih bertengkar. Nah, sebenarnya Mbak Anindita sekarang kan sudah paham ya. Oh iya, nggak tahu situasinya gitu kan. Nggak tahu situasinya, ya jangan marah-marah gitu. Kita nggak ngerti kan yang salah siapa di situasi pertengkaran kakak adik itu tadi. Berarti meregulasi emosinya Mbak Anin dulu gitu. Ya nggak apa-apa sama Mbak, tarik nafas dulu misalnya pakai gini, tarik nafas atau Mbak lari-lari dulu di dapur gitu ya. Kalau misalnya lagi masak
ya memang harus kita tinggalkan dulu gitu sebentar gitu untuk menanggulangi si pertengkaran ini tadi gitu. Kita harus meluangkan waktu lah gitu. Jadi menenangkan diri dulu gitu. Mungkin sambil duduk minum dulu gitu kan bisa ya. Paling gampang sih biasanya itu. Kalau saya sih duduk minum dulu gitu kan. Nanti kalau udah agak kena, kenapa? Baru bisa kita tanyakan gitu. Jadi jangan sampai kita ketularan emosinya anak-anak gitu. Kalau bisa kita yang menularkan emosi netral tadi ke anak-anak gitu loh. Kita pasang muka tenang gitu kan. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok berteriak-teriak seperti itu? Kita bisa tanya dulu, misalnya kalau sudah bisa sama-sama bisa saling menjelaskan, kita tanya dulu gantian ya, Bunda tanya kakak dulu, terus Bunda tanya adik. Oh gitu. Jadi apa namanya? Kalau bisa memang itu tadi kita meregulasi emosi kita sendiri sih, Mbak. Jadi supaya kita nggak ketularan gitu. Mungkin kalau saya itu biasanya keingetnya ini tadi yang otak ini tadi gitu ya. Kalau misalnya ada mau anak-anak akhirnya berbuat kekacauan gitu langsung pack gitu kan. Oh iya nih otak saya nih yang prefrontalnya nggak menyatu nih sama amigdalanya nih. Jadi harus kita reketin lagi dengan cara apa? Ya itu tadi minum dulu gitu. Minum dulu supaya dia balik lagi gini rumahnya tuh nutup gitu lah. Gitu supaya apa namanya yang akhirnya yang muncul tuh ininya respon dari otak depannya ini gitu. Oh iya aku harus ngapain sih gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi bukan refleks kita yang marah-marahnya gitu. Memang itu juga perlu latihan gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya pas ada anak bertengkar, jadi bisa buat bahan kita latihan gitu loh Mbak. Oh iya, anak bertengkar aku harus latihan gitu. Latihan meregulasi emosi kita juga gitu. Supaya anak-anak itu juga bisa niru gitu kan. Jadi setiap anak bertengkar sekarang mungkin di setting gitu ya di pikirannya. Jadi kan sebenarnya kita tuh bisa memainkan ini ya, persepsi kita itu kan sebenarnya pikiran kita kan yang bisa kita kendalikan ya, perilaku orang lain, kemudian pikiran orang lain tuh hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan ya pikiran kita, perilaku kita gitu kan. Karena nanti kalau kita sudah meninggal memang yang dihisap itu ya, kalau misalnya di Islam kan yang dihisap itu gitu loh. Perilaku kita, bukan emosi kita yang dihisap itu gitu. Jadi itu tadi kita fokus pada perilaku kita, pada pikiran kita gitu. Kita kendalikan gitu. Karena kita kan sudah dapat info misalnya seperti ini, yang apa kita latihan gitu. Itu sih Mbak. Banyak latihan memang Mbak. Saya juga dulu juga hal-hal yang seperti itu saya jadiin latihan juga gitu loh. Supaya lebih piawai gitu jadinya. Kalau anak-anak nggak bertengkar malah kita nggak jadi latihan kan Mbak gitu aja sih Mbak sekarang ininya ya pola pikirnya gitu. Mungkin ada yang di ini Mbak Anindita. Terima kasih Mbak Ratna. Udah sih Mbak, itu aja. Jadi memang sebelum kita ngajarin anak soal regulasi emosi, memang sebaiknya kita sendiri ya sebagai orang tua untuk belajar meregulasi emosi kita sendiri. Gimana kita supaya emosi kita lebih stabil, gimana kita menyadari, merespon saat situasinya kayak gitu, aku harus ngapain nih? Oh, supaya lebih tenang, misalnya ada yang ini Mbak, ada yang supaya ketika anaknya berantem gitu kan, ikutan panas ya, hati, pikiran panas, dia ngegosrek kamar mandi dulu. Iya benar. Jadi emosinya bisa tersalurkan. Selain itu kamar mandi bersih gitu. Ada yang ngegosrek kamar mandi. Ada yang tarik napas sampai 30 detik gitu kan. Misalnya gitu. Ada yang minum dulu. Jadi memang kita sendiri juga memang harus bisa harus terus belajar untuk meregulasi emosi kita. Cari tahu gimana kita merespon gitu kan ya. Jadi semangat buat para mama di sini ya. Mungkin ini juga sih, ini Mbak tambahan ya, bisa dibikin catatan Moms. Jadi catatan saya peristiwa satu gitu ya. Kalau misalnya anak marah-marah gara-gara bertengkar, itu nanti kita pilih responnya. Oh, nanti aku merespon seperti ini gitu ya. Jadi karena otak kita kan abstrak ya, kadang-kadang kalau kita cuma ingat-ingat aja tuh kadang-kadang suka lupa gitu. Tapi kalau ditulis itu tuh kita jadi ngerti, oh iya sih responnya seperti ini ya. Nanti bisa buka catatan dulu gitu. Kalau misalnya anak-anak bertengkar coba dibuka gitu. Oh iya ini gitu ya responnya ini gitu. Awalnya kita akan duga oh iya buka-buka gitu. Tapi kalau
kalau udah terlatih gitu kan, lama-lama tuh 2-3 kali tuh kita akan terbiasa gitu. Jadi kita tuh kayak membangun kebiasaan juga gitu dalam proses berpikir kita itu. Jadi kayak ada jembatannya gitu. Jadi kalau anak-anak saya bertengkar, aku harus ngerespon gimana dulu gitu. Jadi bisa dicatat, itu memudahkan sih, memudahkan untuk awalnya kita mencari cara gitu. Kalau misalnya pas marah anak-anak nggak mau makan gitu ya, nggak mau makan, kita suka emosi kan, udah dibikinin, ini udah susah-susah gitu, resepnya udah dari ahli gizi ternama gini, gimana gak mau makan gitu kan, itu kan pasti kepikiran, rungsing gitu ya. Nah itu ntar kita cari cara gitu, kan kita nggak mungkin anak kita marah gitu, anak kita nggak mau makan, kita balik mejanya gitu, kemudian kita marah-marah, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau anak nggak mau makan, ya udah kita ngapain dulu nih? Oke, tarik nafas, ngosek WC itu juga boleh tuh kata Mbak Tirta tuh ya. Udah gosrek gitu. Udah tenang, tuh kita pikirkan caranya. Oh iya, mungkin dia bosan sama makanannya. Ya kita cari makanan yang lain yuk, gitu. Atau giginya sakit atau gimana gitu. Udah nggak usah dipikirin, kita masak susah-susah kok nggak dimakan. Yang kan kita sudah berusaha itu ya, Mami ya, sudah berusaha. Nah, hasilnya itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab kita ya. Kita kan yang penting kan kita sudah berusaha gitu ya. Kalau itu seandainya nggak dimakan gitu, ya sudah, kita mengelola ekspektasi kita gitu ya. Jadi ketika kita memasakkan ke anak besok-besoknya, kalau misalnya dia nggak mau makan, kita terima. Oh ya udah, kalau nggak mau makan nggak apa-apa. Mungkin 2 menit lagi, 2 jam lagi gitu. Kalau dikasih buah dulu atau dikasih apa dulu gitu ya. Jadi memang harus ada plan A, plan B gitu ya kalau misalnya mau marah, supaya nanti kita itu tadi membangun jembatan itu tadi sih gitu. Baik, makasih Mbak Ratna. Menarik ya, notes-nya itu jadi bahan refleksi kita itu. Dear Diary, hari ini anak bertengkar gitu ya. Jadi kalau kayak Attorney gitu kan, drama Korea Attorney kan ada. Oh iya, nonton juga ya. Yang autis tuh ya, iya aku nonton tuh. Gitu kan. Jadi kita pun harus tahu cara menenangkan diri sendiri. Thank you Mbak Ratna. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Larasati. Boleh Mbak Larasati di on cam sama sekalian bertanya langsung. Mbak Larasati, apakah Mbak Larasati menjadi Mbak Larasati bisa? Oh, kalau tidak bisa, berarti saya yang bacakan ya. Oh, biar ceritanya. Izin bertanya Mbak Ratna, anak Mbak Larasati usia 4 tahun. Ya. Kalau minta sesuatu lalu tidak dituruti akan nangis. Atau jika mengalami kesulitan atau tidak bisa melakukan suatu hal, dia juga nangis. Jadi apa-apa emosi yang keluar adalah nangis. Bagaimana menghadapinya ya Mbak? Lalu bagaimana cara membuat anak menjadi percaya diri atau punya self-esteem yang baik? Terima kasih Mbak Ratna. Ya, silakan Mbak, pertanyaan terakhir. Mungkin ini juga terkait, selain lingkungan mungkin ada sifat bawaan juga ya gitu. Jadi si anak ini lebih mudah, biasanya kan ada anak yang dikit-dikit marah gitu ya, ini dikit-dikit nangis gitu ya. Nah kita sebenarnya Mbak Larasati tahu nggak, misalnya ada contohnya nggak, misalnya dia tadi nggak bisa, bentar aku baca lagi sih Mbak. Misalnya Mbak nggak bisa ngegunting gitu kan? Nggak bisa gunting gitu ya. Saya nggak bisa gunting, dia nangis gitu. Terus minta sesuatu nggak diturutin, dia nangis. Nah, jadi kita membantu menamai tadi ya, misalnya nggak bisa gunting gitu kan. Oh, kamu nangis? Enggak. Kenapa? Kamu kecewa karena belum berhasil gitu. Kita ngasih support berarti ke dia gitu. Tergantung peristiwanya ya. Kamu kecewa karena tidak berhasil. Oh iya, sekarang ini ya, pakai cara ini aja ya, coba digunting di sebelah sini gitu. Nanti ketika dia sudah berhasil, loh, kamu bisa ya gitu. Wah, tadi pakai cara yang ini ternyata kamu bisa gitu. Nah, terus kalau misalnya dia nggak diturutin gitu ya. Itu tadi dia nangis kan. Ya kita bantu namanya juga perasaannya. Kamu sedih ya. Sedih karena nggak bisa beli mainan misalnya, nggak bisa beli mainan ini.
Iya, karena di rumah kita kan mainannya masih banyak gitu kan. Masih dibuat mainan juga sama Mas, sama Mbak gitu kan, sama Kakak gitu. Nah, jadi kita memang belum waktunya beli mainan ya. Nanti beli mainannya mungkin ini ya, tiap orang kan beda-beda ya gitu. Tiap beli mainannya ada yang mungkin nunggu ulang tahun misalnya. Waktu ulang tahun kamu bisa milih mainanmu sendiri seperti itu. Gitu sih. Jadi berusaha memberikan nama, kemudian memberikan apa namanya support pada si anak ini tadi sih gitu. Itu aja sih Mbak sebenarnya. Mbak Laras, bagaimana Mbak? Jadi anak umur 4 tahun itu udah bisa dikasih reasoning ya Mbak ya? Jadi misalnya nggak diturutin, dikasih alasannya gitu. Alasannya, terus kemudian opsinya gimana gitu ya. Misalnya, Ma aku mau Ultraman gitu kan. Boleh, tapi bukan sekarang. Misalnya gitu ya Mbak ya. Bukan sekarang. Kita beli mungkin 1 bulan lagi gitu. Misalnya gitu ya Mbak. Jadi dikasih reasoningnya, alasannya kenapa nggak bisa diturutin. 4 tahun udah mulai ini ya Mbak ya, bisa diajak diskusi ya 4 tahun ya. Bisa dikasih pengertian ini ya Mbak secara sederhana ya. Kalau Iya. misalnya nangisnya parah misalnya ada wah teriak gitu. Gitu. Terus dia kan susah berhenti ya kita gitu. Itu sih biasanya kalau tips ini ya dari aku biasanya ya kita ikutin aja gitu. Wah, kalau nggak begitu ya gimana Bunda bisa? Terus dia tuh kayak kaget gitu loh. Gitu ya kayak ada semacam kayak shock gitu ya dia. Emak gue kenapa sih kayak gitu ya? Jadi kayak ada kayak gitunya kan. Jadi dia akan diem dulu gitu. Nah, setelah dia diem, kita baru membantu menurunkan emosinya gitu. Kalau ada gimana bisa ngawal gitu kayak oh iya gitu sih Mbak. Jadi itu tips cepat seandainya mungkin kita nggak kepikiran daripada kita marah-marah gitu ya gimana sih kayak gitu ya udah jangan nangis jangan gitu kita malah panik gitu kan ya udah kita coba ngomong aja gitu tapi kita bikin dia berhenti dulu itu kayak mengalihkan rasa frustasinya itu dengan shock terapi tadi itu gitu ya gitu sih Mbak. Makasih Mbak Ratna, Mbak Laras. Anakku juga nih 2,5 tahun gitu. Kalau misalnya nggak tercapai apa yang diinginkan dia nangis. Tapi saya biarin nangis Mbak. Terus saya bilang kalau udah nggak marah, kesel ya, marah ya. Kalau udah nggak marah, boleh peluk mama. Saya gituin Mbak. Terus berhasil dia berhenti nangisnya baru dia peluk. Udah, masih marah nggak? Enggak. Jadi dia biarin aja gitu diluapkan nangisnya gitu kan. Kasihan gitu kalau misalnya masih wah makin kesal gitu kan. Jadi aku membiarkan dia nangis sepuasnya, baru kalau udah selesai boleh peluk, baru kita ngomong. Dijelasin lagi. Gitu. Bisa juga Mbak. Terima kasih. Gimana Mbak? Kalau yang self esteem gimana ya Mbak biar nggak merasa rendah diri usianya 7 tahun? Oh, maksudnya rendah dirinya tuh karena nangis itu tadi ya Mbak Laras ya? Sih Mbak kayaknya karena memang tipe anaknya nggak pedean kayaknya ya. Oh gitu, ya. beda anak gitu. Jadinya 7 Oh, tahun. jadi kakaknya apa namanya? Sebentar ini tadi yang kakaknya suka ngerasa nggak pede. Oke, ngerasa nggak pede sama adiknya. Atau adiknya lebih dominan gitu ya biasanya ya? Enggak, ini sih Mbak, kayaknya tipe kepribadiannya beda. Yang satu apapun emosinya nangis, tapi yang satu yang 7 tahun yang besar kurang pede gitu. Jadi kalau beda. Oh ini beda ini ya jadi ya bukan yang tadi ya, bukan yang jadi kalau misalnya meningkatkan self esteem itu sebenarnya kan ya itu tadi kita membangun kedekatan dulu ya sama si anak gitu. Terus kita menanamkan nilai-nilai itu tadi gitu loh. Si anaknya misalnya nggak pede kalau misalnya disuruh apa nih Mbak misalnya contohnya nggak pedenya itu dalam hal misalnya disuruh naik ke panggung kah atau ada acara nggak mau tampil atau misalnya ada saudara-saudara dia nggak mau keluar misalnya kayak gitu ya karena ini masih contohnya yang masih abstrak gini aku coba misalnya nggak pedenya itu ketika bertemu dengan orang baru misalnya ya si kakaknya ini masih suka malu-malu gitu ya jadi memang kalau ada sifat bawaan juga itu kan ada anak yang adaptasinya cepat
dengan lingkungan baru, ada yang masih butuh proses gitu ya. Ini tuh nanti akan berkembang, tapi akan berkembang itu butuh dukungan dari orang-orang yang terdekat di lingkungannya gitu. Misalnya kalau anak nggak pede ketika bertemu orang baru, jangan dipaksa gitu. Jadi misalnya dia, ayo kakak, itu ada bude, ada tante gitu, salim dulu gitu. Dia masih nggak mau keluar gitu, misalnya nggak mau, aku mau di kamar aja. Oke, kamu di kamar dulu berapa menit, misalnya 10 menit untuk menenangkan diri. Setelah itu kamu bisa keluar ya, salaman sama saudara, karena kan saudaranya datang jauh, ingin ketemu dengan keluarga kita, pengen main. Itu anaknya siapa sepupumu pengen main sama kamu, nanti kakak ajak main juga ya. Kita bisa mengaitkan misalnya sebagai tuan rumah gitu kan, adabnya kita menerima tamu, kemudian kita memuliakan tamu seperti itu gitu ya. Pakai masuknya bisa pakai nilai-nilai agama, bisa nilai-nilai value keluarga gitu bisa. Jadi memang lebih ke diskusi ya kalau usia 7 tahun ya. Nanti apa namanya, kalau mau tidur juga bisa ngobrol-ngobrol gitu sama si kakak gitu. Kakak kalau misalnya ada di panggung dia nggak mau tampil gitu ya, sementara teman-temannya tampil, kakak merasa apa? Misalnya kemarin tuh tiba-tiba mogok gitu, nggak mau tampil gitu. Apa yang kakak rasakan? Kakak malu, nggak percaya diri. Apa yang membuat kakak nggak percaya diri? Kakak itu nggak hafal gerakannya. Oh, karena nggak hafal gerakannya. Ya udah, berarti ketika nanti ada acara lagi, kalau misalnya di sekolah belum hafal, kita hafalin bareng-bareng di rumah ya, gitu. Jadi ada support juga gitu loh. Jadi nggak ditinggalin. Gimana sih kamu? Gitu aja nggak hafal, bukan kayak gitu ya. Jadi didampingi juga gitu loh, supaya si anak ini tahu kalau dia tuh mampu, kalau dia tuh bisa gitu. Dengan banyak diskusi, kita juga mendampingi gitu ya. Jadi kalau apa terkait kayak tadi yang apa kayak yang nangis tadi kan memang dibiarin gitu ya, tapi kan dibiarinnya nggak yang terus kita tinggal pergi masak itu kan enggak, ya tetap di sebelahnya gitu loh. Si anak nangis, kita tetap di sebelahnya. Kita tahu dia kecewa, ya udah kita terima gitu. Kita berada di sebelahnya itu bukan berarti kita menerima nangisnya, kita menerima kecewanya gitu loh. Cuman kita ya udah diem aja, biarin aja sampai selesai gitu juga bisa ya. Sampai selesai, sampai dia udah puas nangisnya gitu. Tapi kita tetap ada di samping dia gitu. Kalau kita tinggal pergi gitu sih, anak mungkin akan merasa diabaikan malahan gitu ya. Jadi memang tetap didampingi gitu, nggak apa-apa dipuas-puasin gitu, dipuas-puasin nangisnya gitu, tapi tetap didampingi gitu di sebelahnya gitu, itu untuk menunjukkan bahwa kita menerima kalau dia sedih gitu sih. Baik, bagaimana Mbak Laras? Jadi mungkin dicari tahu ya Mbak ya, latar belakang kenapa kurang percaya diri gitu ya, terus diajak diskusi gimana cara diskusi bareng anak gitu. Cari solusinya sama-sama. Iya, memastikan bahwa orang tua akan ada terus mereka gitu ya. Jadi cari latar belakangnya, diskusi, cari solusinya sama anak, lalu pastikan bahwa orang tua pasti mendampingi mereka. Gitu ya Mbak ya. Oke, makasih Mbak Laras, Mbak Ratna. Mams, ini Mbak Ratna membuka sesi tanya jawab di WAG. Jadi ditunggu pertanyaan sampai jam 3 sore. Nanti setelah itu setelah itu Mbak Ratna akan menjawabnya. Begitu ya Mam. Jadi Mam masih bisa tanya di WAG sampai jam 3 sore. Nanti setelah jam 3 Mbak Ratna akan membalas atau menjawabnya. Nah, sekian webinar hari ini. Sebelum saya tutup, ingin menyimpulkan dengan singkat bahwa belajar mengenalkan regulasi pada anak itu PR-nya pertama adalah yang dewasanya ya, pengasuhnya harus lebih dulu belajar meregulasi emosinya sendiri. Kemudian kita mau jadi tipe orang tua yang mana nih? Yang pertama dalam perkembangan emosi anak, yang pertama apakah tipe menjadi coach atas emosi anak. Jadi ketika anak mengeluarkan emosi, orang tua akan memanfaatkan untuk mengajarkan tentang label emosi, meregulasi emosi, dan melatih bagaimana orang tua melatih bagaimana mereka harusnya bereaksi terhadap situasi atau emosi tersebut. Atau kita mau jadi tipe orang tua yang mengabaikan emosi anak. Bahwa anak itu berpikir
bahwa emosi negatif itu harus ditekan, disangkal, diabaikan, atau diubah untuk tidak dirasakan. Nah, semua itu setelah kita mengikuti webinar bersama Mbak Ratna mengenai regulasi emosi, semoga mendapatkan pencerahan, para mam mendapatkan pencerahan dan mendapatkan pemahaman lebih lagi, diingatkan kembali. Tadi ada di IG story bahwa ini tuh materi yang perlu di reminding terus gitu ya, materi yang perlu di reminding terus. Semoga semakin diingatkan dan semakin lebih mendapatkan pemahaman lebih lagi. Sebelum saya end meetingnya, kita boleh foto bersama dulu, Mam. Boleh on cam, akan dibantu sama Kak Isna. Boleh bisa on cam. Parents yang mau on cam, saya tunggu ya. 1 menit. Nggak kerasa nih Mbak Ratna, Mbak Tirta, udah jam 11:30 ya. Seru banget. Oke, boleh, sudah nih. Dulu, boleh. Oke. Oke, sudah ya. Mau pakai lipstick mungkin, mau pakai lipstick. Masih ada yang mau on cam? Sudah? Udah ada, Mbak. Sudah ya? Oke, Kak Isna hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, sini cepet-cepet. Sebentar ya, anak saya mau ikut. Bentar. Mana Aira? Nana. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih, parents. Ditunggu IG story-nya ya, parents ya. Ada 2 buku mengenai judulnya The Whole Brain Child buat para yang upload di IG story insight untuk webinar hari ini. Terima kasih, parents. Selamat siang dan sampai berkumpul kembali. Selamat membersamai anak. Bye-bye. Thank you, Mbak Ratna. Thank you, sama-sama.